Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari stack, queue, dan linked list. Langsung saja teman-teman, saya akan langsung menjelaskan. Apa itu stack? Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek atau variabel. Karakteristik stack sendiri bersifat LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Contoh stack. Sebagai contoh, kamu mempunyai 4 buku, yaitu buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika kamu masukkan terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya fisika, biologi, dan kimia. Nah, untuk mendapatkan buku fisika, kamu harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Kelebihan stack. Kelebihan dari stack yaitu membantu mengelola data dengan metode LIFO, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, mengontrol memori secara mandiri. Kekurangan stack. Kekurangan dari stack yaitu memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Dan terakhir, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Jenis-jenis operasi stack. Ada 5 jenis operasi stack, yaitu pop, push, is full, is empty, dan pick. Pop. Operasi pop pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen, dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Yang kedua yaitu push. Kebalikan dari pop, operasi push justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Seperti halnya sistem LIFO, programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Yang ketiga is full. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Yang keempat is empty. Kebalikan dari is full, is empty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Dan yang terakhir pick. Operasi pick atau mengintip adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Adapun contoh aplikasi pada stack yaitu permainan Tower of Hanoi, seperti yang ada di video yang saya tampilkan ini. Just look at what I'm doing and look at the disk number 1 so you can understand that it goes always by the same pattern. If you don't follow this pattern, in one time you will be confused, you will make a wrong move, and then you will start circle around trying to solve your puzzle. But as you can see, for now I'm doing it pretty well.
it's implementasi stack. Array. Array adalah salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks. Dalam implementasi stack menggunakan array, programmer dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, C#, Java, dan Python. Kelebihan dan kekurangan array. Kelebihan dari array yaitu mudah untuk diimplementasikan, sedangkan kekurangannya yaitu bisa dibilang tidak terlalu dinamis. Pasalnya, hal itu tidak tumbuh dan menyusut, tergantung pada kebutuhan saat proses. Selanjutnya, queue. Apa itu queue? Queue atau antrian pada struktur data adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen dilakukan dengan insert last dalam linked list atau disebut enqueue dan menghapus dengan delete first atau the queue. Queue atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau yang disebut dengan FIFO, first in, first out. Contoh queue. Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar, pembelian kopi Starbucks, pembelian tiket nonton, dan sebagainya. Kelebihan queue. Kelebihan dari queue adalah data yang pertama masuk maka akan pertama dilayani. Kekurangan queue. Kekurangan dari queue adalah data yang terakhir masuk bila waktu pelayanan habis kemungkinan bisa tidak dilayani. Kegunaan queue. Sistem queue penting saat data yang digunakan dibatasi, semisal hanya dapat menampung 20 proses. Ketika queue sedang full, maka proses selanjutnya tidak dapat ditambahkan. Mari kita ambil contoh permasalahan pada array jika digunakan sebagai sistem antrian. Array dalam kurung 1 sampai angka 8. Jika array tersebut digunakan sampai pada data ketiga, apa yang akan terjadi jika ada data ke-9 dimasukkan ke dalam array? Data tersebut akan dimasukkan kemana? Array dalam kurung 000456778, data ke-9. Dengan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan queue. Penggunaan array seperti di atas dan queue sangat berbeda. Queue digunakan seperti halnya antrian. Jika antrian pertama sudah dijalankan, maka antrian tersebut akan dihapus dan ganti antrian berikutnya. Operasi queue. Operasi pada queue terdiri dari 7 jenis operasi, yaitu create, is empty, is full, enqueue, dequeue, clear, dan tampil. Yang pertama, create. Create untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat head and tail sama dengan -1. Yang kedua, is empty untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1, maka empty.
kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Yang ketiga is full. Untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum, dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih besar sama dengan max kurangi 1, atau karena max kurang 1 adalah batas elemen array pada C, berarti sudah penuh. Yang keempat, NQ. Untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Yang kelima, DQ. Digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Yang keenam, clear. Untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Dan yang terakhir, tampil. Untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Implementasi Q. Linear array. Suatu array yang dibuat seakan-akan merupakan suatu garis lurus dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Antrian dapat mengalami kondisi penuh. Tempat pada array dapat tidak diisi elemen, seperti halnya pada di gambar tersebut. Contoh aplikasi pada Q yaitu antrian melakukan transaksi di bank. Dan yang terakhir, linked list. Apa itu linked list? Linked list adalah suatu struktur data linear, berbeda dengan array yang juga merupakan struktur data linear dan tipe data komposit. Linked list dibentuk secara dinamik. Pada saat awal program dijalankan, elemen linked list belum data. Elemen linked list disebut node, dibentuk sambil jalan sesuai instruksi. Apabila setiap elemen array dapat diakses secara langsung dengan menggunakan indeks, sebuah node linked list diakses dengan menggunakan pointer yang mengacu atau menunjuk ke node tersebut. Awal atau kepala linked list harus diacu sebuah pointer yang bisa diberi nama head. Pointer current atau disingkat cur digunakan untuk memindahkan pengajuan kepada node tertentu. Masih sama seperti array, linked list juga dapat digunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, C#, Java, dan Python.
Operasi dasar pada linked list. Ada 4 jenis operasi data pada linked list, yaitu insert at front, insert at back, remove from front, dan remove from back. Insert at front. Metode insert at front menempatkan sebuah node baru di bagian depan list. Insert at back. Metode insert at back menempatkan sebuah node baru di bagian belakang list. Remove from front. Metode remove from front memindahkan node pertama list dan mengembalikan atau memberikan sebuah referensi untuk memindahkan data. Metode ini melakukan empty list exception jika list dalam keadaan kosong ketika program memanggil metode ini. Dan yang terakhir, remove from back. Metode remove from back memindahkan node terakhir list dan mengembalikan atau memberikan sebuah referensi untuk memindahkan data. Metode ini melakukan empty list exception jika list dalam keadaan kosong ketika program memanggil metode ini. Aplikasi pada linked list. Aplikasi linked list pada struktur data linear diantaranya adalah linked stack dan linked queue. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.